بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. Disebutkan di halaman 18. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna afdhala ayyamid dunya ayyamul ashar. Sesungguhnya hari-hari dunia yang paling afdol adalah ayyamul ashar, hari-hari 10. Jadi hari-hari dunia ini yang paling afdol adalah hari-hari 10 Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah wala mithluhunna fi sabilillah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula yang sepertinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jihad. Ya. Qala wala mithluhunna fi sabilillah. Dan tidak pula yang sepertinya, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa man affara wajhahu fit turab, kecuali orang yang menyungkurkan atau melumuri wajahnya dengan tanah. Maksudnya tersungkur, jatuh di medan tempur sehingga wajahnya berlumuran tanah atau debu. Akhrajahul Bazzar wa sahahu al-Imam al-Albani fi Sahihil Jami' wa fi Sahih at-Targhib wa Tarhib. Dalam hadis ini disebutkan apa? Inna afdal ayyamid dunya. Wa anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin afdalu indallahi min ayyami ashri dzulhijjah. Faqala rajulun ya Rasulullah hiya afdalu am iddatuhunna jihadan fi sabilillah. Faqal hiya afdalu min iddatihinna jihadan fi sabilillah illa afiran yu'affaru atau yu'affiru wajhahu fit turab. Rasulullah SAW mengatakan kecuali ya seseorang yang melumurkan wajahnya di tanah. Al-hadis sahahu al-Imam Al-Albani fi Sahih at-Targhib wa Tarhib. Laffatun muhimmah. Ya. Hala ta'ammalta akhi azamata hadzal hadis. Poin terpenting. Ya. Halla, maukah engkau wahai saudaraku mencermati atau mengamati keagungan hadis ini? Takhayyal, berkhayallah. Lau anna rajulan kharaja mujahidan fi sabilillah, al-jihad syar'i. Kalau seandainya ada seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jihad yang syar'i. Kharaja la min ajli qaumiyah wala asabiyah wala hizbiyah wala min ajli mansibin wala min ajli syubhatin. Dia keluar dalam rangka jihad yang syar'i, bukan karena qaumiyah, kesukuan, bukan juga asabiyah, kelompok, bukan juga karena hizbiyah, kepartaiannya, bukan dikarenakan tujuannya untuk jabatan, bukan pula dikarenakan ada syubhat. Fayalbas hizaman nasifan, fayunassifu majmu'atan minal muslimin,
bismil amaliqah lil a'da walam za'ama walam yakhruj mustabihan lid dima'il ma'sumah nasifan lil masajid kama taf'al al khawarij war rafid bal kharaja mujahidan fi sabilillah al jihad alladhi tawaffarat fihi syurut wantafat fil mawani' wa qad balagha bihi al ikhlasa mablaghan aziman wa radhiyallahu anhu fi jihadihi wa huwa yara lam anas suyuf baina ainaihi aw sautal madafi'i aw waddabbabat al mudawwiyah amamahu. Sampai sini ya, itu panjang. Kata beliau, antum gambarkan, antum bayangkan, ada seseorang yang keluar berjihad dengan jihad yang syar'i. Ya, jihad yang syar'i, bukan karena kesukuan, bukan karena fanatisme kelompok atau golongan, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ada syubhat. Dia memakai hizaman nasifan. Hizam itu ikat pinggang, ya. Nasifan, nasif itu yang rompi lah bahasanya, itu rompi perang. Antum tahu kalau baju berimap itu yang apa, ada segala macam itu, nah, yang bisa masukkan nano, nah itu tadi, itu namanya hizaman nasifan, ya. Fayunasifu majmu'atan minal muslimin, kemudian dia memakaikan juga ke sekelompok kaum muslimin. Bismil amaliqah. Nah, kelompok ini tadi disebut dengan al-amaliqah. Amaliqah ini kalau kemarin itu nama mujahidin yang menyerang Rafidhah. Nah, namanya amaliqah. Ya. Nah, itu faedahnya apa namanya, di antara yang ya antum kalau cari di kamus apa sih amaliqah? Jangan antum cari di kamus, tidak akan ketemu terjemahannya. Ya. Itu pasukan mujahidin itu nama kemarin disebut dengan amaliqah. Dia macam-macam, ada yang amaliqah, ada yang gitu. Dikasih nama aja amaliqah. Kalau Indonesia dulu mungkin dikasih nama apa? Laskar Jihad. Nah, itu istilah kayak gitulah. Ya. Mereka namanya amaliqah yang kemarin di Yaman itu. Bismillah amaliqah lil ada. Zama, ya. Dia menganggap pengklaiman dia, ya, maksudnya. Walam yakhruj mustabihan lid dima'il ma'sumah. Dia bukan keluar dalam rangka untuk membolehkan darah yang maksum. Nasifan lil masajid, melakukan atau dalam keadaan menyerang masjid sebagaimana yang dilakukan Khawarij dan Rafid. Jadi tujuannya dia pakai baju perang tadi, ya, bukan dalam rangka untuk melakukan penyerangan terhadap masjid, pengeboman terhadap masjid, bukan. Bal kharaja mujahidan fi sabilillah al jihad alladzi tawaffarat fi syurut. Bahkan sebenarnya dia jihad, keluar jihad di jalan Allah dengan jihad yang terpenuhi syaratnya. Wantafa'at fil mawani, hilang mawani. Sungguh orang ini telah mencapai puncak keikhlasan dengan puncak yang sangat agung. Allah ridho terhadap dia dalam jihadnya dia. Dia telah melihat kilatan pedang di hadapan matanya. Wah, itu pedang musuh itulah berkilat-kilat. Ausot madafi atau suara madafi. Madafi itu yang tank itu, nah, dem, apa namanya? Ya, tank tempur itu, madafi itu. Waddababat, suara rudal dan tank tadi. Madafi itu rudal itu madfa.
basoka lah bahasanya itu. Dababat itu yang tank yang jalan itu. Itu namanya dababat. Al-mudawwiya amamahu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata anhu yaqul inda su'ila ma balu syahid la yuftan fi qabrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sebagaimana yang sahih dalam riwayat hadis, beliau pernah mengatakan ketika ditanya tentang bagaimana kondisi orang yang mati syahid. La yuftan fi qabrihi. Orang yang mati syahid itu tidak diuji lagi, difitnah dalam kuburnya. Maksudnya apa? Tidak ditanya lagi oleh malaikat. Faqal, Rasul mengatakan, kafa bi baraqatis suyuf al inda ra'si fitnah. Cukuplah kilatan tebasan pedang yang lewat di lehernya tadi sebagai ujian bagi dia. Wa yaqul alaihi salatu wassalam al jannah tahta zilalis suyuf. Surga itu di bawah kilatan pedang. Zilal itu kilatan atau naungan pedang. Qala Syekhuna Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Antum tergambar gitu ya, ikhwan. Jadi ada orang berjihad. Berjihad. Pulang. Bayangkan antum ya. Dia jihad melawan musuh orang-orang kafir, pulang masih hidup dibandingkan dengan orang yang cuma sholat 2 rakaat, sholat duha. Itu pahala orang yang sholat 2 rakaat sholat duha ini di 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan orang yang berjihad tadi, itu pahala dia jauh lebih besar. Azka wa afdol wa ahabbu ilallah. Bayangkan antum, saking luar biasanya itu. Antum hayalkan, antum gambarkan seperti itu. Jelas? Ini menunjukkan besar pahalanya. Qala Syekhuna Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Kata Syekh Muqbil, mungkin an naqul al-yaum al-jannah tahta aziz at-ta'ir atau darabat al-madafi. Kata Syekh Muqbil, mungkin kalau zaman sekarang ini kita katakan surga itu di bawah desingan pesawat tempur yang datang dengan rudal-rudalnya tadi. Darabat al-madafi. Ya, kiriman-kiriman rudalnya tadi. Ahwa ba'da hadza kulli akhil qari. Ahwa ba'da hadza kulli akhi al-qari law qaddarallahu anna hadzal batal asy-syuja' al-mukhlis alladhi balagha bi al-ikhlas dzurwatahu ada saliman ghaniman lakana alladhi ya'mal al-amal as-salih fi hadhil ashr min siyamin aw hajjin wa min tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takbirin wa sadaqatin wa ghairi dzalika min al-a'malis salihah afdal min alladhi kharaja mujahidan fi sabilillah wa ada saliman fi ghairi ayyamil ashr fa hadzal ladzi fahimnahu min dhahiril adillah wa min kalami a'immatis salaf. Tidak lagi anda terjemahkan, jelas? Jelas Bandi? Kata beliau, kalau setelah ada gambaran seperti ini, wahai pembaca, kalau seandainya ditakdirkan gitu loh, orang yang jagoan ini tadi, yang pemberani, yang ikhlas, yang sudah mencapai puncak keikhlasan, namun ternyata masih pulang dengan kemenangan dibandingkan dengan orang yang beramal dengan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, baik berupa puasa, haji, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sedekah dan yang selain itu dari amalan soleh, itu jauh lebih afdol dibandingkan orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia pulang menang dilakukan jihad tersebut pada selain 10 pertama bulan Dzulhijjah. Demikianlah secara zahir kalam para ulama dan kalam zahir dalil dan juga kalam para ulama. Jelas? Tergambar untuk? Ya? Jelas Muhammad. Antum tuh ya. Cuman baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu misalkan abi antum ikut jihad, tapi jihadnya kapan? Di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram. Besar mana pahalanya? Itu jihad, pulang, menang. Besar enggak pahala jihad? Besar.
Ternyata pahala antum tasbih baca Al-Quran di 10 pertama bulan Dzulhijjah jauh lebih afdol dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu tadi. Jelas? Ya. Wallahu taala a'lam. Naktakfi bihadzal qadar. Cukup dulu sampai di sini ya.